Yes, okay. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother sis, are you okay? Yeah. I hope that you the all person in the best condition, sehat selalu ya. Oke. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kita sudah membahas, we explore, discuss about the business ethic, excellent service, ada insurance, ada marketing. Is now we discuss about the marketing in advertisement. Kalau yang pertemuan kelima, we discuss explores of the marketing, hanya marketing aja ya. Kalau hari ini adalah tentang advertisement. Jadi bagaimana sih? Oke, definition about advertisement bisa dibaca ya, dilihat ya. Basically, advertising is one state of marketing. According to states that advertising is a persuasive sales message directed at consumer of certain goods or service at an economical cost. Jadi pembicaraan kita, discussion kita dari hari ke hari, dari pertemuan ke pertemuan itu tidak jauh-jauh dari apa? Dari produk, customer service, kemudian sampai ke profit. Jadi emang dibutuhin banget ya customer itu, karena apa? Menuju to peaks of the profit in the company. Jadi perusahaan itu adalah keuntungan di sebuah perusahaan itu adalah ya bukan tujuan utama, tapi namanya ada progres kan di situ, ya enggak? Ya, pada dasarnya periklanan itu adalah salah satu tahapan sebuah pemasaran atau marketing. Untuk apa? Itu menurut Jeffrin ya, bahwa merupakan pesan nanti dari penjual atau dari kita produsernya sampai menuju ke customer. Oke. Ya, apa sih what is the benefit of the advertisement? Nih, jadi manfaatnya we can see of the two section. Oke, the first adalah perspektif, the second adalah natures. Ya, yang pertama adalah procedures, consumer ya, perspektifnya. Yang kedua adalah cara nature itu adalah persuasif, ada prohibition, ada entertainment, ada news. Jadi keuntungannya itu nanti ada dua. Kita lihat dari segi perspektifnya dulu, produsernya gimana gitu. Terus customernya udah cocok apa enggak tuh sasarannya gitu. Nanti bisa dilihat di strategic of the marketing, betul gitu. Nah, secara naturesnya kita bisa lihat secara persuasif. Jadi untuk mengajak ya, kita udah punya produk, hasil produknya, cara mengajaknya gimana? Yang dibutuhkan kalau udah semuanya bagus adalah prohibition, keuntungannya. Secara apa? Secara entertainmentnya nanti bagus atau enggak. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang dibungkus di dalam news di situ. Jadi kita lebih pokok ke advertisement ya. Nah, oke. Apa aja sih what does the element that must be in the advertisement? What is element? Jadi kalau ada tujuannya, ada dari tujuan, meaningnya, purpose, benefit, ada elemennya. Elemennya yang pertama adalah attention. Attention itu penting banget itu. Attention untuk apa? Untuk memblooming up-nya advertisement menuju ke marketing strategis gitu. Ada attention, ada persuasif. Persuasif itu untuk mengajak customernya, konsumennya biar membeli produk. Kalau bisa diulang lagi yang termasuk ke excellent service ya, minggu yang kemarin kita bahas. Oke, interest. Nah ini
daya ketertarikannya, ada desires, ada hoping ya, sama dengan conviction, dan yang terakhir adalah action. Nah, the all elements of the advertising in marketing is good ya, semuanya bagus, but not the action. Nggak ada actionnya, nggak bisa jalan gitu ya kan. Oke, next adalah how to write, bagaimana sih gitu, how to write advertisement that can increase sale, bagaimana sih untuk meningkatkan. Kalau yang minggu kemarin we explore of the excellent service, sekarang di marketingnya, advertisementnya. Nih yang pertama, number one, determine the right keywords, harus menentukan kata kunci yang tepat dulu gitu. Oke, number two, prepare a draft of several titles, siapkan draft dengan beberapa judul yang untuk to write advertisement. The third adalah list the number of user, sebutkan jumlah penggunanya nanti. Yang the last, yang keempat adalah strong with content that has selling value, dengan konten yang memiliki nilai jual. Maka advertisement itu harus diserahkan ke ahlinya. Jadi kalau advertisementnya ini bagus nggak gitu, punya nilai jual apa nggak? Kalau nggak punya nilai jual ya sama aja dong. Ya actionnya kan ada di situ. Kita mempengaruhi, ada persuasif tadi ya, ada elemen-elemen. Ya ini yang paling pokok adalah strong with content that has selling value. Harus tahu kontennya itu punya nilai jual apa enggak, menuju ke customer, menuju ke konsumen yang pas sasarannya atau enggak gitu. Enggak, kita siapin dulu semuanya dengan bahasa persuasif, dengan bahasa yang ajakannya itu bagus gitu ya. Oke. Trick to increase. Nah, sales number towards advertisement. Kalau semuanya sudah diserahkan sama ahlinya, kontennya itu sudah menarik, punya nilai jual yang cukup tinggi, ini using a public figure, harus menggunakan seseorang yang dipakai untuk public figure dulu. Oh ini loh sosoknya. Includes element of humors in advertisement. Oke. Ya kan, yang ketiga adalah increase sales figure with advertisement that contain the content of the product exists. The last adalah increase sales figure with ads that have a storytelling. Yang pertama adalah menggunakan figur publik, itu cantumkan. Yang kedua, cantumkan unsur humor dalam iklan itu, bukan humor yang slang itu, tidak ya. Jadi ada bahasanya gampang dan mudah tuh, easy to understanding, gampang difahamin. Dari angka penjualan dengan iklan yang mengandung kelebihan isi produk. Kemudian yang terakhir adalah tingkatkan angka penjualan dengan iklan yang bertuliskan sebuah story. Jadi kayak pesan gitu. Ya coba ya kita lihat dulu. Ini saya kasih examples of the advertisement. Ini tapi kayak poster gitu ya. Nih contohnya Floridina. Nih mana nih pesannya adalah storytellingnya yang mana? Orange number one di dunia, Floridina Orange, fresh to the top, itu adalah slogannya. Jadi advertisement itu yang pertama adalah the name of product, harus ada nama produknya di situ, berarti Floridina. Yang kedua adalah charts of the slogan, slogannya ada fresh to the top. Nah di situ. Nah, yang diserahkan ke ahlinya yang mana ini punya nilai jual yang tinggi, bisa nih ada butir utuh dan sebagainya. Itu adalah persuasi. Ya kan, sekarang ini datang, sekarang gini udah ada di Indonesia. Dulu tuh di Indonesia emang nggak ada gitu ya. Jadi ada Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Nah, jadi ciri-ciri daripada advertisement in marketingnya itu harus
Iya, harus bagus. Gitu ya, ini salah satu contohnya aja ya, brother sis ya. Oke, summary-nya adalah, nah di situ bahwa that's advertisement are makes to persuade us encourage people to become interested in using the product or the service offered. Jadi bahwa iklan itu dibuat untuk membujuk, untuk mendorong para customer, para konsumen biar tertarik dalam menggunakan atau memakai jasa atau produk yang kita tawarkan. Begitu, sudah jelas ya. Ya, brother sister, I think enough about the advertisement in marketing. Yeah, so you must study hard about the all problem in management. Masih banyak lagi yang kita kupas. Ya, the next time we will join again in English program. Besok kita ada customer behaviors, ada the leaders dan sebagainya ya. Besok minggu depan kita kupas. Okay, brother sister, thank you your attention. Please forgive me. See you next time and see you goodbye. To be spirit, to be happy. Okay, see you. Goodbye.